warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Rizky Roniawati dari kelas 1A Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas farmakoterapi yaitu penyakit saluran cerna. Nah, banyak sekali ya macam dari penyakit saluran cerna. Di antaranya adalah gastritis. Di sini saya akan coba membahas tentang gastritis. Mungkin pada sebagian orang sudah pernah mendengar atau familiar dengan kata-kata gastritis, atau mungkin malah sudah ada yang pernah mengalaminya ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi dari gastritis. Nah, apa sih gastritis itu? Gastritis adalah merupakan suatu kondisi peradangan atau inflamasi yang ada di lambung. Tepatnya yaitu berada di dinding lambung atau sering disebut dengan mukosa lambung. Hal ini terjadi karena lapisan yang melindungi lambung, yaitu lendir tebal, biasanya menjadi tipis bahkan menghilang. Nah, maka itu akan menyebabkan terjadinya iritasi sehingga menyebabkan lambung menjadi nyeri. Nah, itu biasanya disebut dengan gejala dari penyakit gastritis. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari gastritis. Gastritis ini dibedakan menjadi dua, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut biasanya si penderita mengalami rasa sakit yang begitu hebat, tetapi terjadinya dalam waktu yang singkat. Biasanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kalau gastritis kronis biasanya dialami dengan tanda rasa nyeri yang tidak begitu sakit, cuma waktu yang dialami relatif lebih lama, yaitu sekitar lebih dari 3 bulan. Ini adalah perbedaan dari gastritis akut dan gastritis kronis. Nah, gastritis akut berkembangnya secara tiba-tiba dan berlalu dengan cepat. Umumnya ditandai dengan tanda nyeri yang terjadi pada ulu hati yang begitu hebat dan tak tertahan dalam waktu yang tertentu. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa gastritis akut biasanya dialami seseorang dalam waktu hanya kurang dari 1 bulan saja. Berbeda dengan gastritis kronis yang lumayan lama waktunya, yaitu lebih dari 3 bulan, tetapi dengan rasa sakit yang relatif lebih sedang dibandingkan dengan gastritis akut. Yang selanjutnya adalah gambar dari lambung sehat dan lambung yang sedang mengalami gastritis. Perbedaannya adalah pada lambung yang mengalami gastritis terdapat iritasi atau peradangan yang terjadi pada mukosa lambung sehingga menyebabkan lambung itu menjadi bengkak dan menimbulkan rasa nyeri pada lambung tersebut. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya gastritis. Apa saja sih hal yang menyebabkan dari penyakit gastritis ini? Yang pertama adalah seseorang biasanya sering mengonsumsi obat-obat NSAID atau obat antiinflamasi, yaitu misalnya contohnya aspirin, diklofenak, dan asam mefenamat. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami gastritis ini sering mengonsumsi obat antiinflamasi atau obat NSAID secara berlebihan atau mengonsumsinya dengan waktu yang begitu cepat, dalam waktu yang begitu dekat. Nah, hal itu juga menyebabkan seseorang bisa mengalami dari gastritis. Yang kedua adalah seseorang itu adalah perokok atau orang yang sering mengonsumsi alkohol. Kemudian menyebabkan infeksi yang ada pada lambung. Infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Nah, bakteri ini menyebabkan mukosa gaster mengalami peradangan, yaitu disebabkan bisa karena mengonsumsi makanan-makanan yang pedas, terlalu asam, dan juga bisa terjadi pada orang yang sering mengopi. Nah, yang selanjutnya adalah stres berlebih. Nah,
Jika seseorang stres, maka terjadilah produksi asam yang meningkat. Nah, jika stres, maka terjadilah imun dari tubuh seseorang itu menurun, maka menyebabkan penyakit gastritis. Bisa juga mengalami penyakit yang lain jika seseorang stres, akan mudah terjangkit penyakit-penyakit lain. Ya, salah satunya itu gastritis ini. Kemudian adalah patogenesis dari gastritis. Nah, yang pertama adalah diawali pada mukosa lambung. Pada mukosa lambung yang mengalami inflamasi atau peradangan, ini disebabkan ya karena tadi sering makan makanan yang pedas, makan makanan yang asam, makan terlalu dingin, terlalu panas. Nah, itu lama-kelamaan akan menyebabkan mukosa dari barier lambung ini rusak. Nah, setelah mukosa dari barier lambung rusak, maka muncullah luka. Luka dalam lambung biasanya diperburuk oleh histamin serta stimulasi saraf kolinergik. Dalam suatu organ tubuh terdapat ya otot, pembuluh darah, saraf, serta hormon yang saling berikatan dan menjadikannya lebih peka. Nah, pada luka yang ada di lambung, jika belum sembuh, kemudian ditambah dengan HCl berdivisi balik sehingga memperparah luka mukosa. Nah, jika suatu luka, ya bisa dibayangkan ya, jika suatu luka yang terkena asam akan menjadikannya sakit, lalu kemudian menjadikannya bengkak. Nah, bengkak yang terjadi pada lambung ini akan menyebabkan perdarahan dan erosi pada lambung. Erosi di sini yang dimaksud adalah penipisan pada lapisan lambung. Nah, dampaknya apa sih yang terjadi jika lambung tersebut mengalami penipisan? Nah, dampak yang terjadi yaitu yang keempat adalah berdampak pada sel sekresi asam yang menjadi turun sehingga terjadilah atrofi gastrik progresif pada lambung. Dan atrofi ini biasanya kemungkinan besar akan menyebabkan anemia besi atau anemia pernisiosa. Anemia besi ini merupakan suatu gangguan penyerapan pada vitamin B12 atau Fe pada pasien yang sedang mengalami gastritis. Biasanya gejala-gejala yang dialami oleh pasien ini adalah panas, nafsu makan hilang atau turun, cepat merasa kenyang saat makan, perut begah, kembung, mual, muntah, serta gangguan saluran cerna. Misalnya mengalami konstipasi dengan BAB berubah warna menjadi lebih hitam atau lebih gelap. Yang selanjutnya adalah pengobatan dari gastritis. Yang pertama adalah mengatasi kedaruratan medis yang terjadi. Ini bisa dilakukan pada pasien gastritis yang datang ke suatu instansi rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau yang lainnya dengan keadaan pasien yang sudah sangat lemah. Biasanya kondisi tersebut yang pertama dilakukan adalah memberinya infus. Yang kedua adalah mengatasi atau menghindari penyebab apabila dapat dijumpai. Nah, setelah pasien tersebut dapat bercerita mengenai apa yang terjadi, bisa ditanya terlebih dahulu awal mula sebelum mengalami sakit ini. Bisa jadi mereka sedang stres atau sering makan makanan yang pedas, makan makanan yang tidak teratur sembarangan. Nah, itu bisa jadi penyebab dari gastritis ini. Yang ketiga adalah pemberian obat-obat antasid. Obat-obat antasid itu bisa diberikan pada penderita gastritis ini atau obat-obat glukus lambung yang lainnya. Yang terakhir adalah pencegahan dari gastritis. Yang pertama adalah mengubah porsi dan jadwal makan menjadi lebih teratur dan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya yang biasanya melewatkan sarapan, harus sering sarapan dan makan tepat waktu.
Yang kedua adalah mengurangi makan makanan berminyak, terlalu asam, asin, dan pedas. Makan makanan terlalu panas, terlalu dingin juga bisa menyebabkan mukosa lambung menjadi tipis atau bahkan rusak. Yang ketiga adalah tidak mengonsumsi alkohol dan kalau bisa tidak merokok. Yang keempat, menghindari stres berlebih. Nah, itu jika seseorang mengalami stres, maka akan meningkatkan produksi asam yang meningkat. Maka hal tersebut menyebabkan imunitas tubuh seseorang menurun sehingga rentan terkena berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir adalah olahraga yang teratur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.